Yo, hello, gimana kabar kalian semua? Buat yang nungguin kelanjutan pembahasannya, sorry banget nih, soalnya laptop gue ya rusak. Jadi dulu sempat gue mau bahas lagi sih, tapi ya hilang semua, termasuk skrip, terus foto sama file like novelnya itu hilang. Jadi gimana ya, agak males bikinnya lagi gitu. Dan di sini gue akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya ya. Oke, untuk prolog volume 6 ini menceritakan seorang anak bangsawan yang ada di suatu perbatasan negeri yang minim fasilitas, bahkan nggak ada sekolahan di sana. Anak bangsawan itu bersama rakyat dan budaknya mengelola ladang. Pada saat itu angin bertiup ke arah ladang dan menandakan pergantian musim. Tidak seperti ladang di wilayah lain yang gagal panen. Di ladang ini tuh bisa dikatakan sukses besar karena tanaman gandum dan anggur yang bisa mereka panen itu banyak ya. Para masyarakat di sana memuji anak bangsawan tersebut karena atas pengolahan dan pengetahuan yang dimilikinya. Ladang itu bisa berhasil. Karena memang hasil panen dari tahun sebelumnya sangat buruk. Anak bangsawan itu membalas kalau hanya itulah yang bisa dia lakukan sebagai bagian dari bangsawan kecil. Dia telah berusaha dengan keras tahun ini untuk mengelola ladang bersama para petani dan bahkan ikut mencangkul dan menanam. Tapi sore itu dia merasa tidak enak badan dan mencoba untuk istirahat agar bisa kembali membaik dan membuat tanah itu menjadi lebih subur lagi. Saat itu dia berjanji pada dirinya sendiri akan tetap tinggal di tanah itu dan mengembangkan lahan yang dikelolanya. Tapi pada saat itu ada wabah Black Death yang terjadi di daerah itu. Banyak orang yang meninggal karena terkena wabah tersebut. Anak bangsawan tersebut dibawa oleh ayahnya dan dipenjara di dalam rumahnya dengan harapan agar tidak terkena infeksi dari wabah tersebut. Setelah itu ayahnya memberi perintah untuk membunuh semua budak yang dia miliki. Ini budak yang dipekerjakan untuk mengelola ladang ya. Tapi dia tidak tahu kalau wabah itu bisa menyebar melalui darah dan udara yang membuat seluruh keluarga anak itu meninggal. Sebelum kematiannya, anak itu berteriak dan mengutuk semua yang membuat dia mendapat sedikit energi sihir. Dalam kematiannya, dia berkeliling dan menemukan orang-orang yang meninggal karena wabah tersebut dan mengajaknya bersamanya. Di sini tuh kayak roh gitulah ya. Dalam beberapa tahun tanpa sadar, dia telah mengumpulkan 80 juta jiwa roh. Dan ini menjadi awal mula Raja Iblis yang mewakili 80 juta roh yang dikenal sebagai Black Percher. Setelah festival panen sebelumnya, Leticia dan komunitas No-Name kembali ke markas mereka. Jin Russell dan para anggota No-Name memulai menanam bibit di sawah mereka yang telah mereka bawa dari festival panen sebelumnya. Esoknya, Jin nyampein ke anggota No-Name yang lain kalau dia dan Percher akan pergi ke wilayah Salamandra karena diundang untuk ikut dalam konferensi Floor Master dan menyerahkan komunitas kepada Leticia dan Shirayuki Hime. Konferensi ini diadakan karena udah 2 bulan sejak Shiroyasa mundur dari jabatannya dan ada rumor aliansi Demon Lord yang menyebar. Dan karena komunitas No-Name udah berhadapan dengan Demon Lord 2 kali dan bisa menang, jadi komunitas mereka diundang dalam konferensi ini. Setelah melewati Astral Gate, Jin dan sampai ke wilayah Salamandra. Di sini mereka bertemu dengan Sandra dan Jack. Di sini terjadi sedikit keributan ya antara Sandra sama Percher karena emang sebelumnya Percher udah nyerang wilayahnya. Seperti yang di anime itu ya. Di sini Jack ngobrol sedikit dengan Jin tentang konvensi ini dan Jack nyampain kalau Willa Ignis Fatus yaitu pemimpin dari Will O' Wisps bakalan datang ke sana juga. Setelah beberapa saat, Jin shock sambil melihat ke atas. Percher pun mengikuti arah pandangan Jin dan ternyata di sana
ada 3 sosok yang berdiri di atas lampu gantung yang diketahui semua orang sebagai simbol pembangunan kota api. Dan ya, 3 sosok itu ya jelas Izayoi, Asuka, sama Kasukabe, yang dengan santainya duduk di sana sambil membawa cemilan dan melihat pemandangan dari sana. Jin di sini shock karena emang mereka tanpa izin mau naiki simbol dari otoritas Salamander. Jin takut kalau mereka ketahuan oleh pihak Salamander, mereka bisa aja kena hukum dan bahkan nggak diperbolehin ikut konvensi lagi. Dan yang ditakutin Jin itu bener, karena polisi Salamandra itu udah lihat kok rombongan Izayoi yang ada di atas sana. Di sisi lain, Izayoi, Asuka, dan Kasukabe dengan santainya memakan onigiri yang mereka bawa tanpa menghiraukan orang-orang yang marah di bawah. Setelah trio itu selesai dengan makanan mereka, mereka pun berpisah. Dan di sini Izayoi dan Asuka bakal nemuin Jack dan lainnya, karena Jack bakalan ngenalin orang yang bakalan gabung ke aliansi. Dan ada yang akan dikasih Jack kepada Asuka. Sedangkan Kasukabe berencana untuk ikut game yang diadakan di sana. Dan pada saat itu Kurousagi berdiri di belakang mereka sambil marah-marah, tapi mereka terus mengabaikan Kurousagi. Izayoi mengambil onigiri dan melemparkannya ke dalam mulutnya sebelum berdiri dan menanyakan rencana Asuka. Di sini Asuka jawab kalau dia nggak ada rencana dan bergantung ke Izayoi untuk membawanya. Sebelum mereka pergi dari sana, Kurousagi yang emosi memukul mereka dengan kipas seperti biasanya. Setelah ditemukan oleh Kurousagi, sekarang Izayoi dan Asuka berjalan menuju tempat pertemuan untuk membicarakan tentang aliansi, sedangkan Kasukabe pergi ke tempat game yang sebelumnya ingin dia ikuti. Saat Izayoi dan lainnya berjalan menuju tempat pertemuan, di sana banyak penjaga yang ribut dan meneriakkan kata kamikakushi. Singkatnya itu adalah sebutan pada organisasi yang melakukan kejahatan seperti penculikan dan pembunuhan. Kurousagi juga mendapatkan kalau di Little Garden ada kasus orang-orang yang tiba-tiba menghilang, jadi dikatakan sebagai kamikakushi. Organisasi itu belum terungkap karena memang selama ini mereka membunuh seseorang hanya untuk menjaga kerahasiaan tentang organisasi mereka. Izayoi yang mendengar itu, dia berhenti sejenak sambil tertawa dan mengatakan, Jadi ini adalah kasus yang para ahli bahkan tidak bisa memecahkannya ya. Di sini Kurousagi tidak berusaha untuk menghentikan Izayoi, tapi Kurousagi meminta agar Izayoi kembali saat malam. Tapi dengan santainya Izayoi menjawab kalau dia tidak kembali malam ini, mungkin dia juga telah diculik. Kemudian pergi sambil tertawa. Di tempat lain, saat Jin dan Percher berjalan di kota, dia tidak sengaja bertemu dengan Sandra dan 2 orang yang ikut dengannya yang menggunakan tudung. Sandra berkata kalau mereka mau menyelidiki tentang kamikakushi yang terjadi baru-baru ini. Saat Percher melihat ke arah 2 orang yang bersama Sandra, dia sangat terkejut karena dia tahu bahwa mereka adalah Rin dan Yang Mulia. Di sini gue nyebut Yang Mulia ya, soalnya di terjemahan light novel sama fandomnya itu gak ada namanya ya, dia cuma sebutannya Yang Mulia gitu. Buat yang lupa, Rin dan Yang Mulia itu juga ada waktu penyerangan Underwood ya. Di sini Percher cuma bisa diam karena dia tahu kalau mereka adalah kekuatan utama dari aliansi Demon Lord. Di sisi lain, Asuka dan Kurousagi menuju tempat lain di mana Din diperbaiki. Asuka senang karena Din yang sebelumnya rusak parah sekarang sudah diperbaiki seperti semula. Jack juga memberikan gift lain kepada Asuka. Nggak lama setelah itu, Laius datang dengan menendang pintu di sana dan merusaknya. Jack yang berada di sana langsung memukul Laius karena merusak barang di sana. Sedangkan Laius dengan sifat angkuhnya, dia tetap marah-marah karena yang mengambil Din adalah anggota dari No-Name. Seperti yang kita tahu kalau di anime, kalau Laius itu kalah ya sama komunitas No-Name. Singkatnya di sini Laius dan Asuka membicarakan tentang aliansi mereka, dan untuk syarat aliansinya, Asuka ingin agar Laius meminta maaf kepada Kurousagi dan Leticia.
Tapi di sini Laius juga meminta syarat karena aliansi harusnya menguntungkan kedua belah pihak. Laius meminta agar Asuka membuktikan kalau Nonem pantas dijadikan aliansi dengan cara memenangkan game dengan judul Duel of Creation, game yang akan diikuti sama Kasukabe juga. Dan kalau tidak bisa memenangkan game itu, Laius meminta Din dan gift yang telah diberikan kepada Asuka sebelumnya menjadi miliknya. Di sisi lain, Kasukabe yang berada di dekat game yang akan dilaksanakan, dia terkejut karena menerima pukulan ringan di kepalanya. Tapi dia tidak melihat siapapun di sana. Kasukabe yang mencoba berpikir positif kembali dipukul sekali lagi. Kasukabe pun menajamkan inderanya untuk mencari orang yang sudah memukulnya, tapi dia tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, Kasukabe dikejutkan dengan gadis yang tiba-tiba muncul di sampingnya, karena memang Kasukabe tidak merasakan kedatangan atau hawa keberadaannya. Gadis itu bernama Willa ya. Meskipun Kasukabe tidak tahu siapa yang dia sebenarnya, gadis itu mengatakan kalau dia akan ikut game yang sama yang diikuti oleh Kasukabe. Di sini Willa berkata dengan pelan kalau akhirnya dia bisa menyelesaikan janjinya dengan Koumi dan menghilang sekali lagi. Kasukabe terkejut karena dia mendengar Willa menyebut nama Koumi dan menghilang tanpa jejak. Buat yang lupa, Koumi itu nama ayah Kasukabe ya. Di tempat lain, rombongan Sandra yang kabur untuk menyelidiki Kamikakushi sebelumnya, kini mereka berdiskusi dengan Jir dan Percher tentang motif Kamikakushi sebenarnya. Jin mengungkapkan pendapatnya kalau mungkin Kamikakushi adalah salah satu Demon Lord yang berencana menyerang Floor Master. Tapi dalam konvensi kali ini, banyak yang menghadiri acara tersebut dan berpikir jika ada tujuan yang lain. Tapi Jin belum mengetahui apa itu. Rin kemudian mengatakan kalau ada Demon Lord yang disegel di kota itu, dan itu bukan Demon Lord sembarangan. Dikatakan kalau Demon Lord tersebut mampu menghancurkan Highborn of Little Garden hanya dalam waktu 1/4 jam saja, dan mampu bertarung setara dengan Juniten. Highborn of Little Garden ini mengacu ke tempat kelahiran Kurosagi, sedangkan Juniten adalah sebutan dari prajurit dewa. Sandra pun membenarkan tentang Demon Lord yang disegel di sana, dan dia meminta agar informasi ini jangan sampai bocor. Jin pun melanjutkan hipotesisnya kalau mungkin Kamikakushi menargetkan Koryu yang menjadi Floor Master, karena di setiap kejadian ada tulisannya yang ditinggalkan. Di sini tulisannya itu dalam bentuk kanji ya, tapi artinya kayak gini: bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak mencapai apa-apa. Yaitu karena Koryu memang sebelumnya tidak melakukan apa-apa, tapi diangkat sebagai pengganti Shiroyasa. Mungkin kata-kata itu sebagai protes terhadap Koryu ya. Setelah itu mereka pun berencana menuju TKP untuk menyelidiki lebih lanjut lagi. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye bye.